sedot. Oke, boys. Bab 2253, Lai sedang mencari kematian. Menurut pemikiran Kailai, apalagi mendapatkan sepertiga dari harta keluarga Qi seperti keluarga Lian, keluarga Jiao, Del, bahkan jika mereka bisa mendapatkan perusahaan kecil atas nama keluarga Qi, mereka akan mendapat masalah itu bisa dianggap sebagai keuntungan. Namun akhirnya, mereka bisa memanfaatkan segalanya. Beberapa hal bertambah. Semakin Kailai memikirkannya, dia menjadi semakin jengkel. Pada saat ini, ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, Lai berpikir bahwa sikap Ning Zetian, Ning Zongsheng dan lainnya akan sedikit membaik. Tanpa diduga, setelah dia selesai berbicara, Ning Zetian, Ning Zongsheng dan lainnya, seolah-olah dia sedang melihat orang gila, dia menatapnya dengan kaget tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Li Fugui dan lainnya, saat ini, dia sedang tersenyum. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Cai Lai. Semua orang terdiam selama beberapa detik. Cai Lai menjilat bibirnya yang kering dan melanjutkan, "Apa yang terjadi? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Meskipun Ning Zetian tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Ning sekarang tidak terkalahkan di kota Yanjing, dia juga tahu pada saat yang sama, saat ini, Anda harus lebih rendah hati dalam berperilaku. Bagaimanapun, Li Fugui dan yang lainnya masih di rumah mereka. Jika dia mengandalkan kekuatan orang-orang ini untuk mempersulit orang lain, maka dia akan menjadi Ning Zetian, dan di mata orang lain, dia akan langsung menjadi tipe orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, sudut mulut Ning Zetian sedikit terangkat. Dia tersenyum pada Cai Lai dan menjelaskan, "Keponakan tertua, kamu mungkin tidak tahu bahwa Dingdang kami memberitahuku hari ini bahwa dia tidak muda sekarang. Meskipun dia telah melakukan kencan buta berkali-kali sebelumnya, dia tidak pernah menemukan orang yang tepat pada akhirnya. Tapi kali ini, kemunculan Tuan Li membuat mata Dingdang berbinar. Haha, Dingdang memberitahuku bahwa jika dia menikah dalam hidup ini, dia harus sendirian. Sebenarnya, aku tidak peduli, begitu juga dengan anak muda ini kawan." Ning Zetian awalnya berencana mengatakan sesuatu yang memuji Li Fugui untuk membuat Li Fugui bahagia. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya. Lai mengerutkan kening, menatap Li Fugui. Dia bertanya dengan dingin, "Tuan Li, benar, izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda layak mendapatkan Dingdang kami?" Ning Pan-an, yang baru saja makan di sebelahnya, tiba-tiba mendengar pamannya berkata terus terang, dia hampir mati tercekik. Setelah batuk hebat, dia akhirnya bisa bernapas kembali. Dia berteriak keras, "Paman, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mabuk? Ngomong-ngomong, menurutku kamu sedang tidak enak badan. Ayo pergi. Biarkan aku pergi dulu. Biarkan aku membantumu." Saat Ning Panan berbicara, dia bergegas maju untuk menyeret Cai Lai keluar. Cai Lai juga tercengang. Dia juga tidak menyangka Ning Panan begitu bersemangat. Dia buru-buru mendorong Ning Panan menjauh. Dia berkata dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Siapa bilang aku mabuk? Pernahkah kamu melihatku minum?" Dingdang adalah keponakanku, dan sekarang dia sedang mencari seseorang. Bukankah aku, sebagai paman, yang harus melakukannya? Periksa dia, Dingdang adalah keponakanku. Katakan padaku sekarang, apakah kamu benar-benar menyukai pemuda di depanmu ini? Atau kamu sedang dipaksa oleh seseorang? Apapun, saya biasanya mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Tuan Li,
Anda masih muda, saya menyarankan Anda. Li Fugui terlalu malas untuk mendengarkan karakter kecil seperti Kai Lai diintimidasi di depannya. Jangan menunggu sampai orang lain selesai berbicara. Li Fugui berdiri, tersenyum pada Ning Zetian dan berkata, "Pak Tua, saya sedikit lelah hari ini. Kalian makan dulu sementara saya naik ke atas untuk beristirahat." Petik 2. Li Fugui tidak lupa mengingatkan Hua Duo yang duduk di sebelahnya dengan suara rendah, "Duo, harap berhati-hati dan jangan membuat masalah besar. Kami adalah tamu." Hua Duo secara alami memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia tersenyum penuh arti. Dia dengan lembut melambaikan tangannya ke Li Fugui dan berkata, "Kamu pergi dan istirahat dulu. Aku di sini dan tidak akan ada masalah." Hua Duo baru saja mengatakan ini. Sebelum Li Fugui sempat berbalik, Ning Zongsheng buru-buru berdiri dan berkata kepada Ning Dingdang, "Dingdang, apakah Anda memerlukan hal lain untuk melihat kamar Tuan Li?" Petik 2. Meskipun Ning Zetian dan Ning Zongsheng tahu bahwa Ning Panan akan menjadi murid Li Fugui, yang lebih mereka inginkan adalah Li Fugui menjadi menantu keluarga Ning mereka. Bagaimanapun, hubungan guru-murid hanya terjalin antara Ning Panan dan Li Fugui, dan tidak terlalu mendalam dengan keluarga mereka. Tapi hubungan pernikahan, namun bisa langsung melibatkan dua keluarga. Ning Dingdang secara alami tahu apa yang dipikirkan ayah dan kakeknya. Selain itu, setelah kejadian hari ini, dia benar-benar memiliki kesan yang baik terhadap Li Fugui. Satu-satunya kekhawatirannya sekarang adalah ada banyak wanita cantik di sekitar Li Fugui. Jika dia benar-benar memilih untuk mengikuti Li Fugui, akankah Li Fugui bermain dengannya selama beberapa hari dan mencampakkannya? Sekarang ayah dan kakeknya ingin dia naik ke atas. Ning Dingdang juga ingin naik dan mengobrol pribadi dengan Li Fugui. "Lihatlah pemuda di depanmu. Pemuda seperti apa dia?" Jadi, dia segera tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan pergi bersama Tuan Li." Ketika Li Fugui hendak menolak, sebelum dia dapat berbicara, Cai Lai tiba-tiba berbicara lagi dan berkata dengan keras, "Apa yang sedang kamu lakukan? Don, apakah kamu tidak terlalu peduli dengan keluargaku? Kakak, "Katakan padaku, bagaimana sikap keluargamu terhadapku?" Di keluarga Ning, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Yang dia lakukan di hari kerja hanyalah hal-hal sepele seperti merawat suami dan membesarkan anak. Masalah bisnis, Ibu Ning Dingdang tidak pernah ikut campur. Sebenarnya, bukan berarti Ibu Ning Dingdang tidak kompeten. situasi sebenarnya sangat bertolak belakang dengan apa yang biasanya dilihat semua orang. Ibu Ning Dingdang memang orang yang pintar, karena dia tahu betul bahwa selama dia ikut campur dalam bisnis, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Ning dan keluarga Kai untuk benar-benar putus. Sejak memasuki keluarga Ning, dia juga tahu betapa kuatnya keluarga Ning. Begitu kedua keluarga berkonflik, satu-satunya yang akan menderita pada akhirnya adalah keluarga Kai mereka. Selain itu, dia memiliki cinta sejati pada Ning Zongsheng. Saat ini, dia tidak ingin merusak kehidupan bahagianya karena hal semacam ini. Setelah Ning Zongsheng melihat sikap Kai Lai terhadap istrinya, dia menjadi gelap dan berkata kepada Kai Lai dengan marah, "Saudaraku, tolong berhenti membuat masalah dan jangan mempermalukan Xiaoman. Juga, kami tidak mengundangmu hari ini, kamu datang ke sini tanpa diundang. Tuan Li dan yang lainnya adalah tamu terhormat kami di keluarga Ning. Jika Anda tidak menghormati mereka, Anda tidak menghormati keluarga Ning kami. Kedua keluarga selalu memiliki hubungan yang baik, dan saya tidak menginginkan Anda dan saya keluarga menjadi benar-benar putus asa karena masalah sepele ini.
Kata-kata Ning Zongsheng cukup masuk akal. Sebenarnya, jika keluarga Ning benar-benar tidak baik, baru saja, setelah Kailai mengatakan bahwa Li Fugui tidak layak untuk Ning Dingdang, keluarga Ning akan langsung mengusir Kailai. Bab 2254. Ingin melakukan perbuatan baik, menghadapi situasi di atas. Bagaimana keluarga Ning bisa membela dan memuluskan segalanya untuk Kailai? Dari sini terlihat bahwa keluarga Ning masih menjunjung tinggi cinta dan keadilan. Sayang sekali, kemarahan di hati Lai belum juga mereda. Dia masih belum mengetahui identitas spesifik Li Fugui dan lainnya. Melihat Ning Zongsheng mengatakan ini, Kailai berteriak dengan marah pada Li Fugui, yang telah berbalik, "Nak, berhenti." Li Fugui sudah sedikit tidak senang. Dia berhenti dan hendak berbalik dan bertanya pada Kailai apa yang ingin dilakukan orang ini. Tanpa diduga, Guru Tao Qianhe akhirnya menemukan kesempatan untuk membela Li Fugui. Tanpa menunggu Li Fugui berbicara, Pendeta Tao Qianhe tiba-tiba berdiri dan tiba di depan Kailai dalam sekejap mata. Narai dikejutkan oleh Guru Tao Qianhe yang tiba-tiba bergegas ke depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Pendeta Tao Qianhe mengelus janggutnya dan berkata sambil mencibir, "Apa yang ingin saya lakukan? Haha, anakmu benar-benar menarik." Ingin bertanya padamu, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kapten Li sudah mengatakan bahwa dia lelah dan ingin naik ke atas untuk beristirahat. Mengapa kamu menyuruhnya berhenti? Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf. Jika kamu tidak menurut, apakah kamu yakin aku bisa menghancurkan keluargamu sebentar lagi? Li Fugui tersenyum pahit. Dia tersenyum pada Tao Qianhe dan berkata, "Qianhe, tidak harus seperti ini. Kita semua adalah tamu. Biarkan keluarga Ning yang menanganinya." Petik 2. Tao Qianhe berbalik dan berlutut di depan Li Fugui marah dan berkata, "Kapten Li, saya merasa enggan terhadap Anda. Anda adalah orang terhormat yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan rakyat jelata. Anda adalah bintang yang sedang naik daun di dunia seni bela diri kuno kita. Tapi siapa yang berani berteriak di depan dari kamu?" Petik 2. Kapten Li, jika kamu mengatakan sesuatu sekarang, aku bersedia menghancurkan keluarga Kai untukmu. Belum lagi menghancurkan keluarga Kai. Selama Li Fugui tidak membantu keluarga Ning, hanya butuh beberapa detik bagi Sekte Ling He untuk menghancurkan keluarga Ning. Namun, Lai masih belum menyadari betapa berbahayanya situasinya. Ketika dia melihat Guru Tao Qianhe berlutut di depan Li Fugui dan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Orang tua, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan janggut panjangmu. Biarkan aku beritahu kamu, kami keluarga Kailai belum selesai berbicara." Ning Zetian berkata dengan lantang, "Kailai, diamlah. Apakah kamu benar-benar berniat membiarkan keluarga Caimu menghilang dari kota Yanjing? Guru Tao Qianhe sekarang telah memberimu kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu. Kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Li? Bagaimana Lai tahu tentang Tuan Qianhe? Dalam pikirannya, dunia seni bela diri kuno, hanya 6 sekte besar yang menjadi bos terbesar. Sosok seperti peri yang legendaris. Adapun yang lainnya, dia tidak tahu sama sekali. Bahkan jika kamu tahu, menurutnya, tidak banyak perbedaan antara pejuang zaman dahulu dan orang biasa. Lagi pula, mereka punya 2 bahu dan 1 kepala. Paman, minta maaf. Haha, menurutmu aku,
Kai Lai hendak berbicara, tapi Ning Zetian bergegas mendekat, menamparkan wajah Kai Lai dengan tangan bulat, lalu memarahi Kai Lai lagi, berlututlah. Kai Lai benar-benar tercengang kali ini. Dia belum marah, tapi dia tidak menyangka Ning Zetian akan marah terlebih dahulu. Semua orang yang hadir saling memandang dengan kaget. Kecuali beberapa orang yang mengetahui identitas sebenarnya Chang Qiong dan lainnya, tidak ada seorang pun di antara kerabat dan teman lainnya yang mengetahui mengapa Ning Zetian begitu marah. Dengan penuh keraguan, seseorang berdiri dan berkata dengan ragu-ragu kepada Ning Zetian, "Paman, tolong jangan marah dulu. Saya pikir saudara Kai juga memikirkan reputasi keluarga Ning." Petik 2. Pihak lain tidak selesai berbicara. Ning Zetian meningkatkan nada suaranya lagi dan berkata dengan keras, "Diam, semuanya." Ning Zetian mengabaikan ekspresi terkejut semua orang dan meraih kerah Kai Lai, bersiap untuk mendorong Kai Lai langsung ke tanah. Namun ia tidak menyangka dengan kelakuan Lai Lai saat menghadapi Ning Zetian. Dia benar-benar mengambil tindakan. Sebelum Ning Zetian pulih, Lai Lai meraih pergelangan tangan Ning Zetian dan mendorong Ning Zetian ke tanah. Meski tubuh Ning Zetian sudah kembali sehat hari ini, tapi dia sekarang berusia 80 atau 90 tahun, dan tidak lagi muda. Dan Kai Lai, tapi dia hanyalah seorang pria berusia 40-an atau 50-an. Selain itu, Lai Lai biasanya berolahraga bersama beberapa bodyguard di rumah. Tubuhnya lebih kuat dari orang biasa. Melihat ayahnya didorong ke tanah, Ning Zhongseng langsung marah. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung keras ke arah Kai Lai. "Kai Lai, apakah kamu gila? Kamu datang ke rumah kami hari ini sebagai tamu, bukan untuk mencari masalah. Jika kamu dapat berbicara dengan kami dengan baik, maka kamu tidak bisa. Katakan saja kita dan keluar dari sini." Kai Lai mengepalkan tangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan di keluarga Ning. Kalau dipikir-pikir, setiap kali dia datang ke rumah Ning, dia selalu menjadi tamu. Tapi hari ini, keluarga Ning mengabaikannya. Tapi sekarang mereka mengarahkan siku mereka keluar untuk membantu orang luar, bukan dia. Sampai saat itu, Lai Lai hanya melampiaskan semua amarah di hatinya. Dia menunjuk ke arah Ning Zhongseng di depannya dan mengutuk dengan keras, "Kamu tidak berharga. Bukankah mereka yang membantu keluarga Ningmu mendapatkan sepertiga dari aset keluarga Qi? Sial, kupikir dia bisa membantu keluarga Ningmu dapatkan semua aset keluarga Qi. Hah, selain itu, meskipun saya dapat membantu Anda mendapatkan semua aset keluarga Qi, menurut saya tidak ada gunanya memperlakukan Anda sebagai cucu di depan mereka, bukan? Katakan padamu, keluarga Ningmu tidak tahu malu melakukan sesuatu, tapi keluarga Kai kami masih menginginkannya. Jika Anda benar-benar berencana untuk terus menjadi cucu di depan orang-orang ini, maka mulai sekarang, keluarga Kai kami akan hancur total. Putuskan hubungan ini dengan keluarga Ningmu, penglihatan." Karena keadaan sudah menjadi seperti ini, Li Fugui mengerti di dalam hatinya. Sepertinya saya tidak bisa berbuat apa-apa jika saya tidak mengambil tindakan. Dia kemudian menatap pendeta Tao Qianhe dan berbisik kepadanya, "Qianhe, karena kamu ingin menangani masalah ini, maka kamu dapat melihat bahwa masalah ini telah terselesaikan, tapi ingat, jangan biarkan siapapun mati." Mendengar instruksi Li Fugui, dia bersujud kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya, lalu berdiri dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Ning Zetian berdiri. Kemudian dia menoleh ke arah Kai Lai dan berkata sambil tersenyum tipis, "Nak, aku memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu tidak memanfaatkannya.
Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya kami. Petik 2. Pendeta Tao Qianhe mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon di depan Nailai. Li Fugui telah memberikan instruksi kepada guru Tao Qianhe ketika dia naik ke atas tadi. Jangan biarkan guru Tao Qianhe membunuh siapapun. Untuk ini, pendeta Tao Qianhe mengingatnya. Bersambung,